Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai mineral hidrotermal. Selamat menyaksikan. Apa itu mineral hidrotermal? Hidrotermal berasal dari bahasa Yunani. Hidro artinya air dan term artinya panas. Jadi, mineral hidrotermal adalah mineral yang terbentuk dari pengendapan zat-zat terlarut di dalam larutan air panas yang bersirkulasi melalui celah dan retakan di kerak bumi. Proses ini menciptakan sebagian besar biji logam yang kita gunakan sehari-hari. Terdapat dua lingkungan pembentukan yang memiliki mekanisme dan hasil yang berbeda. Pertama, di permukaan atau lingkungan eksogen. Yang kedua, di bawah tanah atau lingkungan endogen. Pada lingkungan eksogen, sirkulasi air panas bergerak ke atas mencapai permukaan bumi, seperti di mata air panas atau geyser. Karena larutan ini langsung terpapar udara dan tekanan atmosfer, terjadilah pendinginan dan penguapan yang sangat cepat. Mineral tersebut pun mengendap membentuk deposit. Hasilnya, endapan ini sering berupa mineral yang kurang padat dibandingkan batuan keras. Contohnya adalah tufa jika didominasi kalsium karbonat atau tuf jika didominasi karbonat silika. Inilah yang terjadi di Mammoth Hot Spring, Wyoming. Air panas mengendapkan lapisan tufa tebal, menciptakan formasi teras yang indah, sebuah bukti proses hidrotermal yang terjadi di muka bumi. Sementara di lingkungan endogen, sebagian besar kekayaan bumi tercipta. Air meresap jauh ke bawah dipanaskan oleh magma atau batuan yang sangat panas. Air panas bertekanan tinggi ini menjadi sangat reaktif, sehingga mampu melarutkan unsur-unsur logam dari batuan sekitarnya. Ketika larutan kaya mineral ini bergerak menjauhi sumber panas atau tekanannya turun, misalnya mengisi celah, ia mencapai titik jenuh dan mineral pun mengendap. Perbedaan deposit di permukaan dan di bawah tanah dapat dibedakan melalui endapan. Endapan di permukaan seperti tufan di Wyoming memiliki kepadatan yang rendah karena proses pembentukannya melalui tekanan yang rendah dan suhu yang turun drastis dan seringkali disertai dengan penguapan. Kemudian, pada endapan di bawah tanah terjadi pada tekanan yang tinggi dan suhu yang relatif tinggi, sehingga terbentuklah batuan dan mineral yang lebih padat, terkonsentrasi, dan struktur yang stabil. Hal inilah yang disebut dengan deposit biji. Deposit biji hidrotermal dapat dibedakan atau ditemukan dalam beberapa bentuk, seperti urat atau veins, yaitu mineral terkonsentrasi mengisi retakan dan patahan di batuan. Nah, pada deposit inilah yang sering ditambang. Yang kedua ada longga atau flux, yaitu mineral mengendap mengisi retakan-retakan atau lubangan pada batuan. Kemudian tercipta juga mineral unsur murni atau lembaga mulia, seperti emas dan perak. Dan yang terakhir, terciptanya mineral tembaga atau kalkopirit yang menjadi biji tembaga utama di dunia. Mineral ini memiliki visual yang menarik karena mengandung logam transisi seperti tembaga dan besi. Manfaat bagi kehidupan. 1. Ekonomi dan industri. Biji tembaga Cu dari kalkopirit, timbal Pb dari galena, seng Zn dari sphalerite merupakan bahan baku esensial untuk konstruksi, elektronik, dan manufaktur. Emas Au dan perak Ag bukan hanya sebagai alat tukar dan investasi, tetapi juga dalam teknologi tinggi seperti semikonduktor dan elektronik presisi. 2. Pertanian. Proses hidrotermal berasosiasi dengan aktivitas vulkanik dan geologi yang intens. Batuan yang kaya akan mineral sulfida, oksida, dan silikat yang terbentuk dari proses ini mengandung berbagai unsur hara mikro seperti Zn, Cu, Fe, dan Mo. Kesimpulan dari materi mineral hidrotermal, sistem hidrotermal adalah mesin geologi fundamental yang menghubungkan air, panas bumi, dan unsur kimia, yang secara efektif menciptakan dan memekatkan deposit mineral bernilai tinggi yang menjadi fondasi bagi teknologi dan kemajuan. Mempelajari proses ini bukan hanya memperdalam pengetahuan kita tentang bumi, tetapi juga krusial untuk eksplorasi biji yang efisien dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di masa depan.